Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah anak-anak sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada hari ini dalam pembelajaran PLSBD yang 2 pekan yang lalu Ustadz Jun sudah mengirim materinya. Dan hari ini insya Allah Ustadz Jun akan menjelaskan secara bertahap terkait dengan materi yang sudah anak-anak terima. Nah, alhamdulillah anak-anak sekalian, untuk lebih berkahnya pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membuka dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak sekalian, setelah kita sudah membuka pembelajaran kita, mari kita memulai. Nah, pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan bagaimana perlawanan dari masyarakat di Flores, ya, masyarakat di Flores terhadap penjajah. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ayah bunda yang sedang mendampingi Ananda dalam proses pembelajaran pada hari ini, dan juga sudah lama, ya, lumayan lama pembelajaran daring yang selama ini dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus ini kita belum bisa masuk sekolah karena terhenti dengan COVID-19. Nah, anak-anak sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran kita hari ini terkait dengan bagaimana perlawanan rakyat di Flores. Pada abad ke-14 sudah ada kerajaan yang ada di pusat, ya. Pusatnya ada di Kabupaten Flores Timur sekarang, yakni Kerajaan Larantuka. Kerajaan Larantuka itu ternyata besar kerajaannya. Nah, jadi masa itu anak-anak sekalian, Kerajaan Larantuka ini menguasai hampir seluruh daratan Flores. Nah, daratan Flores dikuasai oleh Kerajaan Larantuka. Tapi kemudian Kerajaan Larantuka masih lebih fokus di sekitaran Flores Timur, ya, sekitaran Flores Timur, sehingga membentuk beberapa wilayah kekuasaannya, yakni di situ ada 14 wilayah kekuasaan Kerajaan Larantuka di abad ke-14. Jadi Flores Timur itu sudah terbentuk kerajaannya di abad ke-14, masa di mana kekuasaan Kerajaan Majapahit, ya. Jadi Kerajaan Majapahit berkuasa sampai seluruh wilayah Nusantara, dan juga Kerajaan Larantuka ini di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Nah, anak-anak sekalian, ada 14 wilayah yang ada di wilayah kekuasaan Kerajaan Larantuka. Nah, pekan kemarin, 2 pekan yang lalu, ada beberapa anak yang sudah menyetor atau menyampaikan terkait dengan 14 wilayah itu. Yang pertama, Kerajaan Larantuka itu memiliki wilayah di pusatnya, yakni Larantuka, kemudian Muda Keputu, ya. Di Muda Keputu, kemudian Wolo, kemudian Lewotala, Lewo Ingu, nah, Lewo Tobi, Lewo Lein, Pamakayo, Horowura, nah, kemudian Kiwang, Kiwang Ona, kemudian Tanah Boleng, Lamalera, Lewo Leba, dan juga Lebala. Nah, insya Allah anak-anak sekalian, kita akan pelajari juga nanti di 14 wilayah ini ada kerajaan, wilayah-wilayah Islam, dan juga wilayah-wilayah persebarannya ada di situ wilayah di mana mayoritasnya adalah Katolik, mayoritasnya Protestan, kemudian di situ ada wilayah-wilayah yang mayoritasnya Muslim. Nah, di abad ke-14 ini Portugis itu masih menguasai wilayah Flores. Nah, anak-anak sekalian, dan juga wilayah NTT, Portugis itu menguasainya. Nah, namun dalam perjalanannya, anak-anak sekalian, dalam perjalanannya ternyata Belanda juga punya keinginan yang keras, keinginan yang kuat untuk menguasai Nusa Tenggara Timur, karena melihat banyak sekali rempah-rempah yang memang pengen diambil. Nah, jadi insya Allah nanti kita akan pelajari itu juga. Tapi itu sudah dipelajari oleh anak-anak sekalian di kelas 5 terkait dengan apa-apa saja yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur, terkait keadaan alamnya, kemudian apa saja di wilayah itu dari hasil-hasil perdagangannya. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa Portugis itu hanya menguasai
di tahun abad ke-14 dan abad ke-15. Masuk abad ke-16 17 itu sudah mulai diganggu oleh Belanda. Nah, bayangkan. Jadi anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masa itulah kemudian Portugis membangun benteng, ya. Pusat benteng Portugis itu ada di Lohayong, di Pulau Solor. Bayangkan, di abad ke-14 udah bangun benteng untuk menjadi wilayah kekuasaannya. Namun di tahun 1613 Belanda masuk dan mulai mengganggu kekuasaan Portugis saat itu. Belanda selalu mengganggu, kemudian merebutlah benteng Lohayong itu di tahun 1613. Nah, ternyata Belanda itu masuk di abad ke-15 itu sudah mulai masuk dan mengganggu kekuasaan Portugis. Jadi anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjalanan Belanda masuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur, kemudian melakukan penyerangan terhadap Portugis, itu dipimpin oleh Apollonius Cotte. Nah, dia yang memimpin Belanda, kemudian mulai menyerang Portugis dan juga kemudian merebut benteng Lohayong yang ada di Pulau Solor. Nah, di tahun 1815 Belanda itu sudah menguasai wilayah Nusa Tenggara Timur. Sudah menguasai semua. Portugis sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi karena sudah dikuasai oleh Belanda. Namun akhirnya anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat itu juga Portugis tidak mau begitu saja melepaskan wilayah Nusa Tenggara Timur kepada Belanda. Akhirnya terjadilah perundingan di Timor Timur, ya, di Timor Timur yang sekarang sudah menjadi negara Timor Leste. Nah, di sana ada perjanjian yang ditandai dengan deklarasi Babilo di Timor Timur waktu itu. Di deklarasi itu mereka mempunyai perjanjian bahwa ada kesepakatan di mana wilayah Nusa Tenggara Timur ini dikuasai oleh Belanda, tapi Timor Timur itu wilayah kekuasaan Portugis. Nah, jadi di deklarasi Babilo, ya, deklarasi Babilo di tahun 1976 itu, setelah deklarasi Babilo, Timor Timur memiliki wilayah kekuasaan yang ada di Timor Timur, kemudian Belanda memiliki wilayah kekuasaan Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan. Bayangkan, Belanda ambil yang paling banyak, Portugis ambil sedikit saja. Sampai kemudian, tapi di tahun 1976 itu juga Timor Timur kemudian melakukan integrasi kembali, bergabung dengan wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia. Tapi kemudian di tahun 1999 juga kemudian melepaskan diri lagi dari wilayah Indonesia dan kemudian membentuk negara sendiri sampai hari ini. Nah, anak-anak sekalian, dari kesepakatan itulah kemudian Belanda memiliki hak penuh, ya, untuk wilayah Nusa Tenggara Timur menjadi wilayah jajahannya, dan kemudian Timor Timur itu menjadi wilayah kekuasaan Portugis atau Portugal yang saat ini. Sehingga anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala, semoga pembelajaran sedikit ini memberikan gambaran kepada kita semua terkait dengan bagaimana wilayah-wilayah kekuasaan Belanda dan Portugis, dan ternyata Belanda itu tidak pernah diam, sehingga menjajah bangsa Indonesia sampai dengan 350 tahun atau 3,5 abad menjajah wilayah Indonesia. Nah, insya Allah itu penjelasan sedikit Ustaz Jun terkait dengan bagaimana perlawanan masyarakat atau rakyat Flores terhadap bangsa penjajah yakni Portugis dan Belanda. Untuk pembukanya pembelajaran kita hari ini, insya Allah pekan depan, 2 pekan yang akan datang, Ustaz Jun akan menjelaskan lagi yang berkaitan dengan bagaimana penjajahan itu kemudian menimbulkan perlawanan dan apa saja yang menjadi melatar belakangi sehingga terjadinya perlawanan rakyat yang ada di Flores, khususnya kerajaan Larantuka terhadap Belanda saat itu. Insya Allah anak-anak sekalian, itu penjelasan dari Ustaz Jun terkait dengan bagaimana kerajaan Larantuka terbentuk dan memiliki 14 wilayah, dan kemudian Portugis bisa membangun benteng Lohayong
Dan tapi kemudian di tahun 1613 itu Belanda merebut kembali benteng Lohayong yang sudah dibangun oleh Portugis, kemudian menguasai wilayah NTT, dan juga kemudian wilayah Nusa Tenggara Timur dan Timur itu dibagi jatah wilayah di mana kekuasaan Portugis dan juga wilayah kekuasaan Belanda. Insya Allah anak-anak sekalian, cukup dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga berkah dan juga memberikan gambaran pada kita semua, dan semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah, walaupun pembelajaran kita sekedar kita tatap muka lewat dunia maya. Tetap semangat, bismillah, pasti bisa, dan juga selalu saling mendoakan. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan melafalkan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.